Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati ay faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarramun, pengatur waktu, pemindah acara, Abah Sahanamina Abah. Oke. Abah Kiai Rosyadi. Mata'anallah bituli hayati. Amin atuh. Bil khusus pangarsa Bapak Lurah, Bapak Kuwu, Bapak Kepala Desa anu kasep atur nuhun kersa sumping bilih peryogi kopi nyarios. Khusus ilu khusus sahibul bait, sahibul hajat, Ibu Hajah Teti beserta keluarga, juga teman-teman dari Fans of Rhoma Irama dan Soneta atau biasa disingkat
Porsa. Tadi sudah melihat penampilannya yang Masya Allah, luar biasa. Saya minta apresiasi tepuk tangan untuk teman-teman Porsa. Karena nyanyi itu nggak gampang guys. Seorang raja saja, the king of dangdut, Rhoma Irama, beliau kadang pernah lupa ketika di panggung. Lupa syair, lupa nada. Begitulah pemain-pemain seni. Kami manusia biasa, kami bukan malaikat. Mohon kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Hadir malam ini Ketua Porsa dari Indramayu, Bang Haji Didi. Tepuk tangan buat beliau dari Indramayu, jauh ini. Juga dari Cirebon yang punya yang punya Cirebon, Abah Haji Udin, Mas Udin ya. Wilujeng Sumping, selamat datang teman-teman Porsa yang di depan, kiri kanan, depan belakang. Juga artis kita, dua bidadari cantik yang tadi baca sholawat. Teman-teman rekan-rekan seniman yang di belakang, kru pemain, khusus kedua mempelai yang berbahagia. Masya Allah, gimana, senang gak? Para jamaah yang di belakang, calon-calon penghuni surga. Sebetulnya kurang nyaman ini, harusnya yang cantik di depan itu. Nenek-nenek gak apa-apa di belakang. Coba nunggu garelis yang merasa cantik, yang merasa ganteng, maju coba. Ini kejauhan, ini improvisasinya kurang enak. Untuk kedua mempelai, Rika, Nisa dan Raub, selamat menempuh hidup baru. Dan untuk Raub, selamat menikmati, selamat berbahagia. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa ummin Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Amin 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 ya rabbal. Pokoknya malam ini doa terbaik untuk kalian berdua, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Bapak Ibu hadirin, bersyukur kepada Allah kita sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmatnya kita masih sehat, masih bisa napas, ya Kang Bagus, masih bisa nyanyi, Masya Allah. Ini anugerah ya luar biasa. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada paduka yang mulia Habibi Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama-ulama sholihin, khusus kita yang hadir malam ini, semoga kelak di akhirat akan mendapatkan balasan cinta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling indah di dunia ini ketika kita jatuh cinta kepada seseorang dan cinta kita terbalaskan. Betul apa betul? Kita ngepen nih sama raja nih, Rhoma Irama. Kita kirim salam. Beliau jawab salam kita, seneng gak? Senangnya bukan main. Hadir di acara beliau, bisa foto bareng, bisa salaman, seneng gak? Itu baru sekelas manusia. Baru sekelas Rhoma Irama. Bagaimana kalau Anda nanti di akhirat ketemu dengan kekasih yang sama sekali belum pernah ketemu. Setiap hari kita panggil namanya, setiap acara ada namanya. Bahkan sholatnya tidak sah tanpa mengucap satu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti di akhirat ketemu, kira-kira mau ngomong apa di hadapan Nabi? Tentu kita tidak akan bisa berkata apa-apa. Betul gak? Itu kalau dalam lagu Rhoma Irama judulnya Nostalgia itu. Sejuta rasa merasuk. Ngomong. Sejuta rasa merasuk
berkecamuk dalam keluh dan kaku serasa tak mampu untuk tak mampu untuk berkata tatkala kita berjumpa dengan kekasih baginda besar Muhammad. Maka wahai kaum muslimin, bagi Anda yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang merasa ingin dapat syafaat nanti di akhirat, jangan pernah meninggalkan membaca salawat. Itu amalan yang istimewa loh Pak Haji. Walaupun kita sedang dalam bermaksiat nih kata Nabi nih. Sedang dalam bermaksiat kemudian kita bersolawat, maka solawatnya diterima. Contoh, kita lagi main gapleh, main kartu. Itu kan kurang kerjaan itu. Komo jelema nu resep main gapleh, umurna moal panjang bah. Pasti tareh paeh eta. Coba tinggalin main gapleh. Bari mebetkeun kartu, kumaha ngomongna? Modal. Tiba-tiba dia kalah. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad, eleh deui. Walaupun sedang bermaksiat, kemudian dia bersolawat, maka solawatnya diterima. Dan Nabi akan menjawab salawat kita. 1 kali bersalawat, Nabi menjawab 10 kali. Allahumma sholli wa sallim. Kita lagi galau, lagi banyak masalah, duit beak, gajian encan, gawe henteu. Gajian. Daripada bikin status di Pacebook, semua orang tahu kita sedang susah. Lebih baik angkat kedua tangan. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Kalau nyanyi gimana, boleh enggak? Hukum nyanyi itu makruh. Nyanyi bisa menjadi haram apabila kata-katanya menjurus kepada kemaksiatan. Ngajak zina, ngajak judi, ngajak ngerampok, ngajak ngebunuh, itu jadi haram. Dan itu hukum daripada nyanyi atau musik berubah menjadi mubah, tidak sampai halal, manakala isi dalam syair itu mengandung nasihat. Ada makna yang indah, ada makna yang baik. Betapa banyak orang yang berubah akhlaknya hanya mendengar lagu soneta. Ini bukan memuji enggak jelas atau membesar-besarkan, fakta yang bilang. Teman-teman saya di Porsa, Jawa Barat, Banten, waktu saya bawa ke Soneta Record, di depan Raja dia nangis. Pak Haji, terima kasih. Sudah menjadi inspirasi buat saya. Dulu saya pemabuk berat, penjudi berat. Tiba-tiba di tengah jalan dengar lagu judulnya Mira. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Yang belakang ngomong. Nutanya Rio sing tuh bisa hitut. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Nah, coba teriak-teriaknya di hutan. Allah. Dia dengar lagu itu, hidayah datang. Mikir dia, apa manfaatnya judi, manfaatnya lacur, manfaatnya mirasan. Hanya membuang-buang duit saja. Akhirnya dia bertobat, sekarang jadi DKM masjid. Bahkan dia jadi ketua Porsa Kabupaten Sukabumi. Namanya Haji Yusuf. Kalau nggak percaya telepon beliau. Aroma Muda bilang begini, benar, dia pasti nangis. Jadi dakwah itu bukan cuma sekedar di mimbar-mimbar masjid. Bukan di mimbar-mimbar majelis taklim saja. Ibu bapak bisa dakwah dengan cara yang bapak ibu bisa. Saya nggak bisa pandai ceramah kayak Aroma Muda, tapi saya punya uang. Sultan nih,
Tadi ada bos siapa? Tadi yang dipanggil si Bunda, ada bos di depan, bos apa? Hah? Bos Hendy. Dia bisa dakwah dengan uangnya. Gimana caranya? Cari janda yang sudah tua. Yang udah tua, bos. Lihat tuh Rasulullah tuh. Rasul lagi jalan, ketemu emak-emak, anaknya 4. Yang satu congean. Lewan. Nabi nanya, ibu mau kemana? Mau nyari beras ya Rasulullah? Masya Allah. Emang suaminya kemana? Suami saya wafat ya Rasul. Waktu ikut perang dengan engkau, kalau nggak salah waktu perang Badar. Nabi nangis tuh. Kata Nabi, maukah kau menikah denganku? Masya Allah. Ada yang siap? Tapi syaratnya nenek-nenek anaknya, Mbak. Kalau nyari yang lebih muda dari yang pertama, oh, itu bukan sunnah Nabi itu. Itu namanya sunnah kanjut. Baik Bapak Ibu hadirin, tema malam ini adalah walimatul arus. Di mana syariat nikah ini berasal dari Nabi Adam dan Siti. Manusia pertama Nabi Adam dan Hawa, atas izin Tuhannya diciptakan di syur. Di saat Nabi Adam bahagia penuh, nyanyi susah. Datang orang ketiganya, Allahumma sholli wa sallim. Makasih Bunda, lumayan buat parkir. Rezeki anak soleh. Pak Lurah belum. Tenang Pak, nanti tenang aja. Tenang. Satu-satu. Tuh yang jadi pohon. Nabi Adam dan Siti Hawa. Asalnya Nabi Adam sendiri. Mama. Ini pada budak. Mama. Asalnya Nabi Adam sendiri dengan berbagai fasilitas kemewahan di dalam. Mau tahu enggak bagaimana mewahnya surga? La maqtu'ati wa la mamnu'ah. Seumpama di surga ada pohon apel, buahnya dipetik, saat itu dipetik, saat itu tumbuh itulah khalidina fiha abada. Jadi nikmatnya itu abadi. Beda dengan di dunia, kita nanam pohon apel, tahun ini panen, kita nunggu tahun depan panen kedua. Di surga enggak ada istilah musim. Kita petik, tumbuh kembali, kita petik, tumbuh kembali. Tapi walaupun di surga serba luar biasa dengan berbagai fasilitas VIP bintang 7. Nabi Adam kurang bahagia. Mondar mandir. Taralang. Torolong. Dan bahasa orang dia neta. Kukuring, karalang. Ini yang punya kan negor. Kata Allah, ya Adam, kamu ini kenapa? Kayak ada masalah atau kurang bahagia? Apa kurang nikmat surga? Cukup ya Allah. Terus kenapa? Apa sebabnya kamu gak bahagia atau kurang senang? Kata Nabi Adam, ya Rob, fasilitas dari engkau luar biasa. Tapi kalau saya bangun tidur, itu suka ada yang ikut bangun. Laki-laki paham ya. Laki-laki itu kalau tidur sendiri bangunnya pasti lato-lato. Itu yang malam itu. Itulah seorang laki-laki yang gak bisa jauh dari yang namanya perem. Maka hai laki-laki, hati-hati kalau udah urusan dengan perem. Di balik kecantikannya, kelembutannya, mereka punya kekuatan dahsyat, mampu menghidupkan yang mati. Itu kelebihan mereka. Kata Allah, baik saya paham. Kamu mau teman yang bisa menjadikan engkau tenang dan bahagia. Silahkan kamu nangkuban. Tahu nangkuban Bu? Tengkurep.
Tengkurap Nabi Adam diangkat dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, dicipta satu wanita yang cantik keluar. Beuh. Rambutnya terurai. Kalau terurai panjang itu. Jangan-jangan samakan bibirnya yang merah. Itu menggambarkan kecantikan seorang perempuan. Widih, pokoknya milikku seorang. Setelah Nabi Adam melihat seorang wanita yang cantik, kata Nabi Adam, nah, iya maksudnya iya. Ini yang nyanyi. Ini yang saya cari, kata Nabi Adam. Untuk apa kemewahan dunia? Rumah megah, mobil, tanpa istri di rumah. Apa masih bisa bahagia? Tidak. Maka untuk para suami, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Tenang, tenang. Kehilangan istri itu kehilangan dunia dan isinya, Pak. Walaupun kita mudah mencari perempuan lain, tapi tidak akan sama dengan yang pertama. Betul-betul. Itu namanya VW number one. Istri adalah nomor satu. Habis satu kan bisa nomor, nah itu tinggal dihitung aja silakan. Ibu, mamahku, sayangku, abah semuanya. Dinikahkanlah Adam dengan Hawa pakai mahar mas kawin, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka hidup bahagia, tenang di alam surga. Ada lagunya? Ada, judulnya Bunga. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu. Kok bagai ombak samudra? Bagaikan bunga surga. Salah lo. Walau 1000 datang. Mengganggu, menggoda. Mengganggu. Lagi tenang-tenang di surga, lagi bulan honeymoon, datang orang ketiga. Maka pengantin saya mau titip, hancurnya rumah tangga itu biasanya rata-rata diakibatkan orang ketiga. Bisa jadi dia mertua, bisa jadi adik, bisa jadi tetangga, bisa jadi mantan. Waktu sebelum nikah nyari perempuan susahnya, naudzubillah. Udah nikah, Masya Allah. Apalagi model-model begini saya nggak percaya ini. Mereka ini multi talenta. Kalau pinter nyanyi pasti syairnya bagus. Pasti nih ngerayu-ngerayu perempuan pinter ini. Syairnya itu syair-syair Pak Haji Roma Irama itu, kalau udah bicara cinta kelepek-kelepek. Betul-betul. Coba satu lirik, saya pernah nembak perempuan pakai lirik itu. Dan gak pakai lama, 2 menit nerima tuh. Pakai lirik judulnya Kerudung. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, kelembutan, keindahan. Senang gak perempuan digituin? Walaupun bertolak belakang dengan tapi sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap wanita sepertimu tak 1001. Masya Allah. Ini syair yang kelas, syair berkelas ini. Syair yang kalau menurut ilmu pesantren namanya ilmu mabadi.
Jadi beliau itu sang pujangga yang luar, bisa menciptakan syair yang maknanya sangat dalam-dalam sekali. Bisa membandingkan satu wanita dengan 1000 wanita. Pujiannya itu Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Datanglah iblis menggoda ke Nabi Adam dan Siti. Yang pertama digoda siapa? Adam. Kata iblis, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adam, iblis. Junior ya, kata iblis. Ya, kata iblis, senior. Jadi yang pertama di surga itu iblis. Kamu ngapain di sini? Gak apa-apa. Abdi madi dia cicing menikmati nikmatna surga. Adam tidak tergoda, alhamdulillah. Maka iblis datang ke Siti. Namanya hati perempuan itu rapuh. Walaupun badannya tinggi, gede. Perutnya segede jeruk bali. Tapi kalau dia disakitin, pasti akan menangis. Ketika suaminya meninggal, itu tangisnya beda dengan laki-laki yang ditinggal mati suami. Ini menurut mamah nih, ibu-ibu. Beda tuh tangisan laki-laki yang ditinggal mati suami dengan perempuan, salah. Beda enggak? Tangisan laki-laki yang ditinggal mati istri sama istri yang ditinggal mati suami, nangisnya beda apa sama? Beda Pak. Lelaki kalau istrinya meninggal nangisnya begini. Pak Lurah, nangisnya begini. Datang yang tajiah, cantik, gede. Itu orang mana? Tapi ketika perempuan ditinggal mati oleh suami, Masya Allah. Ya hutangku maha. Kenapa dia nangis seperti itu? Ternyata suaminya mati meninggalkan hutang. Bukan meninggalkan aset yang banyak. Tapi Masya Allah, Masya Allah. Maka nikah itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat ibadah, cuma nikah yang syariatnya sesuai dengan hawa nafsu. Tahajud bangun tengah malam, ibadah bukan? Ibadah. Sesuai itu jeung hawa nafsu. Enggak, apalagi musim hujan begini. Ibu osok udang ti beuting. Di tukang. Osok udang ti beuting. Salat apa ki'i? Ki, beres ki. Ente coba lah. Naon deui? Ibadah haji, ibadah. Apa sesuai dengan hawa nafsu? Enggak. Ketika orang sudah ngajak mau berangkat ke tanah, dia megang duit 50, itu godaannya luar biasa. Datang tetangga tiba-tiba ngegadain sawah, ngagadaikeun mobil. Nah itulah beda dengan nikah, syariat yang semua orang mau. Ciri nikah ibadah nikmat nu geus oge hayang. Bagaimana laki-laki? Apakah sepakat?